Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang mulia, alhamdulillah, syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa silaturahim. Ya, melanjutkan ta'lim kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita karunia istiqomah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga istiqomah dalam mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kiranya senantiasa tercurahkan, terlimpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Kita bahas kitab hadis Tanqihul Qaul terlebih dahulu, bab yang kedua, al-babul tsani fi fadilati la ilaha illallah, tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasul bersabda, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiap hari, ya, tiap hari, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, datang pada hari kiamat nanti mukanya berseri bagaikan cahaya bulan purnama berkat ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ucapan ini, kalimat ini namanya syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kalimat tauhid dan juga penyaksian bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini ada 24 hurufnya. Ya, silakan dihitung dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu jumlahnya ada 24 huruf. Ya, dalam kitab Kifayatul Ghulam disebutkan siapapun yang mengucapkan 24 huruf ini, maka Allah akan ampuni dosanya selama 24 jam. Jadi sekali ngucap itu diampuni dosa 24 jam sesuai dengan jumlah huruf dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dengan ucapan ini orang yang tadinya kafir masuk Islam. Sebanyak apapun dosa dia, salah dia selama dia kafir, hapus. Ya, kalau dia awalnya adalah non muslim, dia masuk Islam, maka dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau pakai kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia balik bayi lagi, bersih lagi, dan umurnya dihitung dari masuk Islam itu. Kalau umurnya 60 tahun, ya, terus di umur 61 dia masuk Islam, maka berarti umur 61 itu dihitung 0 lagi, balik bayi lagi, bayi budak lagi, ya, dia kembali ke awal. Nah, dosa dia selama sebelum masuk Islam itu clean, ya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalnya selama dia belum masuk Islam tadi, kalau dia sempat beramal, itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang tidak butuh niat atau teknik secara khusus. Jadi selain ibadah mahdhah. Jadi kalau dia sholat tidak diterima, ya. Kalau dia yang lain-lain tidak terima. Cuma kalau dia baik, misalnya dia baik dengan tetangganya, dia galak bantu orang yang susah, dia galak sedekah di saat dia belum muslim, maka itu ketika dia masuk Islam ditimbang galak, ya, dicatat galak sebagai pahala kebaikan dia. Nah, itu bedanya, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalud dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Ini zikir paling utama. Maka zikir ini harus lebih banyak dibandingkan zikir-zikir yang lain. Ya, makanya ada yang sampai ribuan tahlilnya.
ya, mengucapkan la ilaha illallah, karena dia zikir paling afdal. Jadi dari sekian banyak zikir, istighfar dan lain sebagainya, paling utama adalah zikir la ilaha illallah. Dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah pun alhamdulillah. Itu doa paling afdal. Insyaallah dengan alhamdulillah waktu dapat musibah tadi akan dijauhkan dan akan diganti dengan pahala, itu maksudnya. Ya, bukan ditambah lagi musibahnya. Ya. Itu. Jadi doa paling afdal adalah alhamdulillah. Banyak-banyak mengucap alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Allah berfirman. Jadi ini hadis qudsi. La ilaha illallah kalami wa ana huwa. La ilaha illallah itu adalah kalamku, firmanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Man qalaha dakhala hisni. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala hisni, berarti dia sudah masuk ke dalam bentengku. Ucapan la ilaha illallah itu benteng Allah. Ya. Jadi siapapun yang mengucapkannya berarti masuk dalam benteng, dalam pengamanan. Ya, dalam pengawalan, dalam jaminan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhala hisni amina min iqabi. Siapapun yang sudah masuk dalam bentengku, yaitu la ilaha illallah tadi, amina min iqabi, pasti selamat, pasti aman dari siksaku. Ya. Jadi kita tidak boleh musuhi orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya karena beda pandangan. Sekarang ini kan banyak ya berbantah, berdebat, bermusuhan hanya karena beda pemahaman. Padahal yang kita musuhi tadi adalah orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, walaupun dia misalnya cuma main-main mengucapkan la ilaha illallah itu. Ketika dia sudah mengucap la ilaha illallah itu, maka dia adalah muslim. Walaupun mungkin dia mengucap la ilaha illallah tadi oleh takut mati misalnya, oleh nak dibunuh dalam perang, akhirnya dia mengucap la ilaha illallah, maka dia muslim. Dan ini pernah kejadian pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang ya, Nabi dan kafir Quraisy. Lantas kalau tidak salah namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anak Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Usamah ini diangkat jadi panglima perang, umurnya masih remaja. Bayangkan, ya. Panglima perang Nabi itu remaja masih, umur belasan tahun. Nah, Usamah dalam perang pernah menjatuhkan, bukan pernah ya, sering menjatuhkan lawannya. Nah, dan satu hari dia menjatuhkan lawannya, orang kafir, dan ketika sudah terdesak orang kafir ini tadi, akhirnya demi menyelamatkan diri dia mengucap la ilaha illallah. Tentu karena terdesak, tentu kan dia nak menyelamatkan diri, mengucap la ilaha illallah tadi. Nah, dalam pandangan Usamah, sama macam pandangan kita tadi, ini nak nyari selamat dah, mengucap la ilaha illallah tadi, masih dibunuh oleh Usamah. Akhirnya cerita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Usamah, diadili. Kenapa masih kau bunuh? Alasan Usamah, dia cuma cari selamat ya Rasul. Ya, cuma taktik dia lah, tidak galak aku bunuh. Kaget kalau aku lalai dia yang bunuh aku. Nah, itu dalam perkiraan, dalam analisa Usamah bin Zaid. Sebenarnya agak bisa dibenarkan juga. Ya kan? Karena dalam perang itu biasanya kan ya, saling bunuh. Yang penting baca bunuh lawan. Kan itu. Karena memang perang itu medannya pemohong. Maka halal bohong dalam perang itu. Karena kalau sejujuran, aku di sini tembak lagi mati, ya kan? Jadi memang harus pakai taktik ya. Ada gerilya perang kan kalau di Indonesia, ya itu pakai politik perang, pakai taktik. Nah, tapi tetap perbuatan Usamah disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapa? Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Allah saja menjamin siapapun yang sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti masuk dalam bentengku. Siapapun yang sudah masuk dalam bentengku, dia aman dari azabku, dari siksaku. Maka Rasulullah bilang kepada Usamah, ya, apa kau tahu isi hatinya? Apakah sudah engkau belah jantungnya? Bahwa dia mengucap la ilaha illallah itu main-main? Bahwa dia cuma cari selamat mengucapkan la ilaha illallah itu?
Tidak bisa jawab Usama. Jadi saking pentingnya ucapan la ilaha illallah itu, walaupun seperti kasus Usama tadi, mungkin kita agak bisa memahami apa yang dilakukan oleh Usama, mungkin cuma takut, memang itu kan, akhirnya ucap la ilaha illallah. Tapi tetap Rasulullah tidak terima, saking mengagungkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kita di zaman ini di medsos itu rame saling salahkan, padahal bukan orang kafir, orang Islam nih. Lah sejak lahir dia la ilaha illallah itu, ya kan? Sejak lahir sudah diazankan, sudah diiqamahkan, dia semayang siang malam, diibadah siang malam, hanya karena beda pandangan politik, ya nak? Hanya karena beda pemahaman agama, hanya karena beda mazhab, hanya karena beda pesantren mungkin, ya, beda kiai, beda guru, beda habaib yang dia bela, menyalahkan dan sampai memurtadkan orang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Maka itu sungguh tidak benar, tidak bagus itu. Ya, jadi jangan sampai perbedaan pandangan membuat kita memurtadkan orang yang beda pandangan dengan kita. Kan ramai kemarin masalah mengucapkan Natal, tahun baru. Tadi kita bahas di musola. Itu masalah hilafiyah. Tidak perlu sampai memurtadkan orang yang mengucapkan selamat Natal. Itu hilafiyah. Yang mengucapkan itu ada pendapatnya, dan itu pendapat Al-Azhar University. Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti, Syahid Syekh Ramadan Al-Buti pun membolehkan. Jadi kita harus berlapang dada dalam perbedaan pendapat. Kalau itu hilafiyah, yang nak makai payu tidak sudah. Yang mengharamkan juga memang ada. Maka saya share di grup MUI tadi, wilayah fatwa itu adalah yang meyakini. Yang yakin amalkan, tapi tanpa menyalahkan yang berbeda keyakinannya dari kita. Ya, nah, jadi jangan sampai kita menyatakan murtad, keluar dari Islam, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah hanya karena beda paham dengan kita, hanya karena beda keyakinan dengan kita. Sekarang itu kan banyak yang bermudah-mudah, gara-gara maca kunut dianggap bid'ah, dianggap ahli neraka. Itu terlalu tasahul, mempermudah. Ya, padahal ini masalah perbedaan pendapat, ini hanya masalah hilafiyah, masalah tawasul dan lain sebagainya, masalah kunut sampai sekarang masih heboh, masih ribut, seolah-olah asal lain pendapat itu murtad, seolah-olah asal beda pendapat itu kafir. Tidak perlu sampai ngotot ma itu. Ya, ulama itu banyak dan masing-masing ulama punya pendapat. Selama pendapatnya berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Pilihlah pendapat yang paling sreg dengan kita, tanpa harus menyalahkan atau apalagi sampai memurtadkan pendapat yang berbeda dari yang kita yakini. Ini masalah khilafiyah. Arti khilafiyah, ulama tak satu kata, tak satu pendapat tentang kehalalannya, tentang keharamannya. Silakan ikuti yang paling sesuai dengan yang kita yakini. Nah, jadi hati-hati. La ilaha illallah itu benteng. Jadi seolah-olah kita merusak, merobohkan benteng Allah itu sendiri. Jadi asal dia sudah mengucap la ilaha illallah, walaupun pemahamannya jauh dari yang kita yakini, jangan sampai dicap dia sebagai orang yang murtad. Jadi nauzubillah ya. Padahal kata Gus Baha itu, dengan la ilaha illallah orang kafir jadi Islam. Kita ini hanya karena beda pendapat orang Islam kita murtadkan. Kan sungguh terlalu itu. Pecah lebih dari Tuhan gitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqouli la ilaha illallah. Tunaikan zakat badan kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi zakat ini berarti ada tiga. Ada zakat harta, zakat mal ya. Ada zakat fitrah, supaya puasa kita diterima oleh Allah SWT. Kalau tidak bayar zakat fitrah, maka puasa kita itu ngambang masih, belum dinaikkan, belum dilaporkan. Terus zakat badan. Zakat badan itu mana? La ilaha illallah. Banyak-banyak tahlilan. Jangan cuma waktu takziah tahlilan. Ini takziah tak tahlilan. Kalau tak malam Jumat, tak yasinan di masjid, di musala tak tahlilan. Cuma alhamdulillah masih mending daripada tidak sama sekali. Tidak pernah takziah berarti tidak perlu tahlilan. Ya kan? Tidak pernah yasinan malam Jumat di masjid, di musala berarti tidak pernah tahlilan, masih mending. Tapi seharusnya bukan ngukur itu setiap saat
kita tahlilan. Jadi tahlilan itu apa? Ucapan la ilaha illallah. Siang malam petang pagi, berdiri, duduk, baring, ya. Perbanyak ucapan la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah Ta'ala sadaqa 'abdi ana Allahu la ilaha illa ana." Barang siapa, kata Rasulullah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah berfirman. Jadi Allah jawab ucapan kita tadi. Ya. Dengan apa kata-kata Allah? Sadaqa 'abdi, hambaku benar. Ya. Telah benar, memang benar yang sudah engkau ucapkan itu. Anallah, akulah Allah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah jawab dengan kalimat sadaqa abdi anallahu la ilaha illa ana. Akulah Allah, benarnya ucapanmu itu tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Usyahidukum ya malaikati. Akhirnya Allah berfirman, ya, ngomong dengan para malaikat, wahai para malaikatku, saksikan oleh kalian, ya, awasi oleh kalian, saksikan oleh kalian hambaku yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Aku sudah ampuni dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang. Sekali mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah ampuni dosa kita yang lalu, yang sudah-sudah, bahkan yang kafir mengucap la ilaha illallah masuk Islam. Dan seluruh dosanya waktu dia kafir hapus. Ya, mulai dari zero lagi, mulai dari nol lagi. Ya. Bukan cuma Pertamina tuh, mulai dari nol ya. Orang yang mengucap syahadat, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, balik nol, bersih. Katik sedikit pun. Tidak usah kan kita orang Islam, orang kafir. Bayangkan orang kafir ya, kurang apa dosa orang kafir itu. Tapi begitu mengucap la ilaha illallah, bersih, habis seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nah, perlu saya terangkan, maksud diampuni dosa yang akan datang itu bukan berarti kita bebas melakukan apapun karena dosa yang sudah terampuni, bukan. Maksud dosanya yang akan datang sudah diampuni itu Allah jaga dia, Allah lindungi dia di masa-masa yang akan datang. Kalau ada niat nak maksiat, urung, dilindungi oleh Allah SWT. Sehingga ketika dia nak maksiat, dihalangi. Ada saja penghalang sehingga maksiat tadi tidak jadi. Kecuali dia masih nekat. Misalnya, ya, kita nak pergi ke tempat maksiat, lah siap-siap, ya, lah siap-siap. Tapi karena kita sudah baca la ilaha illallah tadi, Allah lindungi kita. Sehingga mungkin motor yang lah sudah siap tadi tiba-tiba mogok, ya, HP misalnya ada niat nak buka yang maksiat, tapi karena Allah lindungi kita, misalnya ngejut, ya, ngedrop, ngejut rusak, mungkin tiba-tiba habis pakai. Nah, itu bentuk, salah satunya bentuk perlindungan Allah sehingga kita tidak jadi maksiat tadi. Cuma kalau ngotot masih jadi, pulsa habis tahan beli. Ya kan? Motor rusak, tahan nyatar misalnya. Itu memang nekat. Sudah ada nak disalahkan lagi. Allah sudah lindungi, lah diberi aba-aba. Ya, lah diberi rambu-rambu. Urung kelanian, masih nekat. Jangan jalan Tuhan. Allah sudah melindungi. Sama cak itu bangun pagi. Sebenarnya setiap pagi itu kita bangun. Setiap pagi itu bangun. Cuma kadang-kadang kita kalah, tidur lagi, narik selimut lagi. Allah sudah bangunkan kita waktu pagi itu. Ya. Cuma oleh sungkan, kalahlah. Niat nak bangun tadi, selimut yang menang, kasur yang menang, bental yang menang, tidur lagi. Apalagi pengantin baru, berat godaannya kan. Musim hujan ini pula, mandi wajib, dingin, kan? Kanti tadi ngajak pula, ada ngambil bohongan, nah sudah. Berat, ya. Jadi maksud Allah mengampuni dosa yang akan datang itu Allah lindungi kita. Jadi kalau nak terhindar dari maksiat, ya, mau berada dalam benteng Allah sehingga maksiat tadi walaupun di depan mata kita tidak hati hasrat nak melakukannya, itu banyak-banyak zikir. Ya, dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah jaga kita sehingga selamat dari maksiat. Baik, kita sampaikan di sini dulu.
kopi ini banyak. Ada pertanyaan sebelum kita bahas fikih? Boleh. Salawat jadinya kan. Cuma kalau jadi wirid kan kepanjangan kan. Iya. Kalau ditambah salawat jadi salawat ya. Ya, tambah salawat. Oke, kita lanjutkan fikih dulu baru kita buka sesi tanya jawab. Terakhir kemarin kita bahas uzur salat. Masih ingat uzur salat? Tidur dan lupa. Ya, jadi kalau tidur dan lupa sehingga akhirnya tak mengerjakan sholat, maka tidak berdosa. Tapi cepat-cepat begitu bangun, begitu ingat kerjakan sholat yang kita tinggalkan tadi. Kalau misalnya masih ada waktunya, cuma agak telat, ya berarti alhamdulillah masih ada waktu, masih adaan sholatnya. Cuma kalau tidur tadi atau lupa tadi sampai habis waktu, sudah masuk waktu sholat berikutnya, berarti sholat yang tinggal tadi, yang lupa atau ketiduran tadi, jatuhnya sudah menjadi sholat yang qadhaan, sholat yang sudah habis waktu, ya sudah bayar qadha, bayar utang sholat namanya. Itu baik. Jadi uzur sholat cuma dua, ya tidur dan lupa. Faslun syurutus sholati thamaniyah. Pasal tentang syarat sah sholat ada 8. Syarat sah sholat ada 8. 1. Taharatul hadatsain. Suci dari 2 hadas. Hadas besar, hadas kecil. Kalau hadas besar mewajibkan mandi, berarti sudah mandi wajib. Kalau junub, kalau haid, kalau nifas, ya. Wiladah, apa lagi? Junub, yang ambil borongan itu junub namanya kan. Nah, sudah mandi wajib baru boleh mengerjakan sholat. Hadas kecil yang mengharuskan wudu. Jadi kalau wudu batal, wudu dulu baru bisa sholat. Jadi harus suci dari 2 hadas ini. Kalau tak wudu, kalau tak mandi wajib, bagi yang wajib mandi, maka sholatnya yang dilakukan sebelum melakukan toharo dari 2 hadas itu, sholatnya tidak sah. Karena kalau sudah sholat baru terkenang, belum mandi wajib lagi, sholat lagi. Mana kalau terkenang belum wudu, lupa belum wudu, semayang. Sudah semayang terkenang, tak wudu rasanya aku tadi. Wudu dulu, semayang ulang, karena tidak sah. Ya, maka hati-hati dulu sebelum semayang, teliti dulu. Aku nih bakal mandi wajib apa beda? Kerina dulu, periksa dulu, ya kan? Ada dah jepa-jepa kan misalnya kan. Periksa dulu sewet tuh ada dah yang putih-putih ya. Ca apa di tubang mandi. Itu yang pertama ya, suci dari 2 hadas. Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar mewajibkan mandi, hadas kecil mewajibkan wudu. Tidak sah salat tak wudu lagi, tidak sah juga salat kalau belum mandi wajib. Yang berikutnya, wat taharatu 'anin najasati fits thawbi wal badan wal makan. Suci dari najis pada 3 tempat. 1 badan, 2 pakaian, 3 tempat. Badan suci dari najis, pakaian suci dari najis, tempat kita sholat itu, sejadahnya, lantainya suci dari najis. Nah, najis kan sudah kita bahas, masih ingat ya? Ada berapa macam najis? Nah, 3 macam najis. Mughalladha, najis berat, babi dan anjing. Mukhaffafa, najis ringan, kencing bayi yang laki-laki yang belum makan minum selain ASI. Kalau bayi makan jengkol itu bayi tua. Ya, aring kemeknya ya kan? Itu najis mutawasito. Yang ketiga najis mutawasito, selain babi dan anjing, dan najis anak kecil yang belum makan minum apa-apa tadi. Jadi seluruh kotoran ya, manusia dan hewan itu najis mutawasito. Seluruh air kencing manusia dan hewan ya, itu adalah najis mutawasito. Nah, 3 macam najis ini bersih. Dakati di baju, di pakaian, ya, di badan dan di tempat kita sholat. Baju mungkin kita baca lah nyagun. Nah, kadang-kadang tempat agak lalai. Kalau saya perhatikan di masjid itu tempat yang jarang dibersihkan itu kadang-kadang adalah mimbar. Mimbar kadang ada teh cecak, hati-hati.
khotib berkhutbah di mimbar yang ada tai, cecak, tidak sah. Sejadah, lagi tak segulungan, siang malam, berhari-hari, bertahun-tahun. Ya, kalaupun ada tai disedot baik pakai vakum. Penyedotan itu tidak membersihkan najis. Najisnya masih nempel. Ini kan jarang luput dari perhatian gitu, lalai baik gitu. Maka yang paling bagus, ya, marbot masjid itu, yang bagian kebersihan masjid itu memang ambal itu sudah sholat dulu. Ya, itu yang paling bagus. Nak jaga kebersihan. Atau begitu terlihat ada kotoran, itu harus cepat dibersihkan. Dan pakai air, membersihkan najis itu harus pakai air. Tidak ada ceritanya najis bersih pakai vacuum cleaner. Ya, vacuum cleaner tuh ngambil najisnya tapi tidak membersihkan najisnya. Paham ya? Bukan membersihkan, mensucikan najis harus pakai air. Ya, airnya pun harus air yang suci, mensucikan. Nah, ini banyak lalai di sini. Kadang-kadang ya pengurus masjid ini, Panglima Nasrani, ajak diomongi, keras kepala, bengkelok, keras. Tubuh ngomong kena salai, tubuh ngomong dibenci. Padahal kita bahas hukum. Korbannya itu seluruh jamaah yang sembahyang itu tak sah kalau ada najis. Apalagi yang bahayanya itu di sejadah imam. Imam tak sah, makmum milu tak sah. Jadi berat tugas pengurus masjid, apalagi yang bagian kebersihan. Harus suci badan, ya, pakaian dan tempat. Nah, najis beda dengan kotor. Ya, kalau najis jelas ya, mughalladha, babi dan anjing, mukhaffafa, kencing bayi laki-laki yang belum makan minum selain nasi, najis mutawassito, seluruh tai, ya, seluruh kencing. Nah, itu jelas ya. Nah, mana dengan kotor? Kotor belum tentu najis. Kalau najis pasti kotor. Ya. Ini kadang-kadang banyak yang tak baca medaganya nih, sehingga asal kotor dianggap najis. Nah, daki itu kotor bukan najis. Cuma bukan berarti mentang-mentang dia bukan najis boleh dimakan, daki itu bukan. Ini salah paham belum. Artinya kalau badan kita ada daki dan itu sulit dihindari. Walaupun awak kita putih, aku ini putih misalnya kan. Putih dikit, hitamnya banyak ya kan. Masih ada daki itu nah. Bekasakanlah tiap hari. Ini terkelupas kulit masih berdaki, karena memang daki itu fitrah manusia yang kita tercipta dari tanah. Maka tidak pacak nak menghindari daki itu, ya. Memang kan? Pasti berdaki, bekasakanlah terus. Nah, jadi daki itu kotor, bukan najis. Dan sulit kita nak bersih ke badan dari daki itu. Mandi pagi pas sholat zuhur, kan jarang kita nak mandi sebelum sholat zuhur, lagi yang begawi, ya kan? Cukup wudhu saja. Ada baik keringat-keringat daki. Nah, keringat itu termasuk kotor, tapi bukan najis. Ya, semua, ya, semua itu ingus, ya. Itu kotor. Ya, nah, yang najis itu kalau yang keluar dari lambung, muntah najis. Jadi kalau najis pasti kotor. Maka setiap yang najis itu tidak boleh ada di baju, di badan, di tempat kita sholat. Sholatnya tidak sah. Tapi kalau kotor masih dimaklumi. Jadi misalnya kita begawe nih, yang di pasar jualan kan pastilah berkeringat ya kan. Waktu wudhu itu yuk, bersih keringat tadi. Kalaupun ada dikit tidak jadi masalah. Waktu wudhu kan kita tidak masuk kelek pasti berkeringat ya kan. Kati orang wudhu sampai masuk kelek. Cuma sampai ke situ. Ya tidak apa-apa. Ya, kalau ada tanah dikit, ada debu ya kan, tak apa-apa, itu kotor saja. Ya, tinggal dibersihkan sebelum kita wudhu, bersihkan dulu. Kalau memang kotornya agak banyak, baru wudhu. Jadi kalau badan kita kotor, jangan langsung wudhu, bersihkan dulu. Kalau misalnya tidak sempat mandi, yang paling afdal mandi. Kalau tidak sempat mandi, bersihkan kotorannya saja. Sudah bersih kotoran, ya baru wudhu. Jangan langsung wudhu langsung sambil bersihkan kotoran, tidak boleh. Termasuk bukan kotoran, sesuatu yang suci misalnya bersih ya. Make up itu kan bersih ya, bukan kotor. Itu pun harus dibuang dulu, jangan langsung wudhu. Abang bibir masih menor ya, bedak masih tebal, langsung wudhu. Maka air tadi tidak langsung menyentuh kulit.
tapi kena bedaknya, maka buang dulu bedak, baru wudu. Karena kalau langsung wudu tidak sah, karena kulit kita terlapis oleh bedak tadi. Itu ya, syarat yang kedua, suci dari najis, bukan kotoran. Jadi tidak disebut kotoran, najis. Ya, karena beda antara kotoran dengan najis. Ya, jadi najis pasti kotor, kotor belum tentu najis. Contoh kotoran, debu, tanah kan kotor. Ya, kecuali tanah tadi bercampur tai, nah itu jadi najis. Kalau tanah baik, kotor baik itu. Ya kan? Daki itu kotor dan sebagainya. Berikutnya yang ketiga, syarat sah salat itu adalah wasatrul aurati, menutup aurat. Menutup aurat. Untuk kita lanang antara pusat ke lutut itu minimal. Jangan pakai syarat minimal itu. Itu kalau udah ganti baju lain maksudnya, cuma pacak nutupi pusat ke lutut. Nah, itu syarat wajib. Minimal ya. Kalau kita cuma punya kain, punya pakaian pacak nutup pusat ke lutut, itu sah salat. Kalau cuma itu galunya. Cuma saya tidak yakin orang zaman ini ada pakaian cuma itu Pak Subhan ya. Semiskin-miskin kita, baju rasanya lebih dari selembar. Enak. Nah, pasti cukup lah. Ada baju, ada bawahan. Bawahan itu bisa celana, bisa sewet ya, sarung. Tapi syarat minimal itu. Cuma jangan pakai yang minimal. Kalau pakai yang maksimal. Karena kita harus pakai adab. Ya, salat menutup aurat besar dari pusat ke lutut itu sah. Tapi adabnya kurang kalau ada pakaian lain. Cuma kalau memang tidak kati, bahkan telanjang pun sah salat. Kalau memang tidak kati. Ya. Ya, jadi mungkin suatu saat barangkali kita mengalami zaman yang wallahu alam, kalau pacak jangan kita nemui ya. Kalau pacak jangan nemui ya, nauzubillah. Tapi seandainya itu terjadi, kalau kaki esok-esok nemu situasi kondisi seperti itu, sah salat tanpa pakaian. Ya. Kalau memang dakati. Begitu. Yang namanya darurat itu membolehkan yang dilarang. Cuma dalam kondisi normal sengaja nak itu ya, tidak boleh, haram, dosa. Ya. Untuk perempuan seluruh tubuhnya. Ya. Kecuali muka. Kalau di dalam sholat tangan pun termasuk aurat, maka perempuan tangannya itu tidak boleh keluar dari mukena, harus dalam telekongan. Tapi muka terlihat. Nah, ukuran muka ini kadang-kadang perempuan banyak tidak paham. Jadi termasuk dagunya terjengok, jadi telekungnya itu ke sini, tukok pun terjengok. Nah, itu auratnya terbuka, tidak sah sholatnya. Jadi kasih tahu perempuan itu kalau sholat, apalagi di luar rumah, di masjid, di musola, ya kan, kalau dalam rumah masih mendingan, masih bisa toleransi karena tidak ada yang melihat aurat dia, ya kan. Nah, itu dagu. Jadi telekungan itu di dagu, bukan di bawah dagu. Kalau di bawah dagu berarti dagunya kejengongan. Dagu ini masuk aurat. Jadi arealnya itu adalah sini batasnya. Kalau yang di bawah sini ke sini kejengongan, apalagi lehernya kejengongan, berarti auratnya terbuka. Rambut kejengongan berarti aurat terbuka. Jadi hati-hati pakai telekungan. Ya. Terus telekungan juga, mukenah juga, jangan sampai kita sujud di mukenah itu. Ya. Karena ketika kita sujud bersamaan sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita naik turun, maka sujudnya tidak sah. Jadi sujud itu harus langsung ke tempat sujud. Langsung ke sejadah. Kalau tidak pakai sejadah berarti langsung ke lantai, keningin. Tidak boleh sujud di mukena, sujud di peci, saya peci ini saja. Peci nutup kening, tak sah. Ya. Jadi keningnya harus terbuka. Ya, tidak boleh tertutup oleh peci, tidak boleh tertutup oleh mukena atau ujung mukena. Memang kening itu buka, tapi waktu sujud mukena tadi nutup sejadah. Sujudnya di mukena bukan di sejadah, tidak sah. Nah, ilmu ini kadang-kadang banyak dilalaikan. Jadi tarik dikit telekungan itu sehingga sujudnya langsung ke sejadah, bukan di ujung mukena. Jadi yang ketiga, nutup aurat. Boleh tidak nutup aurat dalam kondisi darurat. Yang keempat, wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Jadi harus yakin menghadap kiblat.
Tak boleh nebak-nebak, tak boleh ngira-ngira. Harus ijtihad. Jangan pakai kompas kalau kita di rumah. Kalau di masjid insya-Allah sudah diukur. Ya. Nah, menghadap kiblat itu harus dengan bagian dada kita. Jadi tidak boleh miring-miring. Ya, jadi memang betul-betul menghadap lurus dada kita ke arah kiblat. Maka hati-hati ketika mengucap salam. Ucap salam itu kan assalamualaikum warahmatullahi. Kan sunnah noleh itu. Nah, noleh itu kepala baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dada meluk. Kalau dada meluk noleh, batal salat. Kan tak lemak, batal di ujung salat. Lah sudah capek-capek salat dari awal karena salah ya pelaksanaannya waktu mau noleh tadi dada meluk miring. Batal. Sama hati-hati juga kadang-kadang ke masjid imamnya itu pakai tegak itu. Ya, mikrofon yang tegak demi menghindari tiang mikrofon itu kadang-kadang imam agak geser dikit. Kalau cuma geser ini mending. Kalau dia geser miluk miring dada batal sembahyang. Karena syarat ini, yang namanya syarat itu harus ada dari awal sampai akhir sholat. Maka tidak boleh miring dari arah kiblat sedikit pun selama sholat itu. Jadi bahkan ketika salam yang ke kanan itu pun dadanya miring, sholatnya batal. Ya, apalagi misalnya naik turun tadi ngindari tiang tadi, maka lemak pakai mic gantung untuk jadi imam. Kalau pakai tiang itu khawatir demi ngindari tabrakan dengan tiang mic miring. Nah, ya hati-hati itu. Jadi makanya untuk salam itu supaya hati-hati. Jadi pakai salam minimal dulu, salam yang mengesahkan sholat kita. Assalamualaikum itu salam yang wajib. Yang warahmatullah itu sunnah. Assalamualaikum itu kita masih ngadep ke depan. Nah, warahmatullah baru nak noleh. Assalamualaikum warahmatullah biar aman, itu kami aman. Jadi ketika kita noleh itu sudah pakai yang sunnah, tidak lagi yang wajib. Kalau yang assalamualaikum itu wajib. Nah, selama kita mengucap assalamualaikum tuh tidak boleh dada ini miring. Ya, harus betul-betul menghadap ke arah kiblat. Kalau yang salam yang kedua tidak apa-apa. Karena salam yang kedua itu sunnah. Berikutnya wadukhulul wakti, masuk waktu. Jadi kalau sholat belum masuk waktu, sholatnya tidak sah. Maka hati-hati muazzin. Ya, azan di masjid ada azan di mushola itu harus setelah jelas yakin masuk waktu. Kalau salah waktu maka haram hukum. Sepakat ya, ijma ulama ya menyatakan bahwa haram azan sebelum masuk waktu. Karena ada dua kesalahan di situ. Ada takdzib wa tajhil. Takdzib itu bohong, tajhil itu pembodohan. Maka hukumnya haram. Akan sangat fatal lagi kalau azan itu azan maghrib. Ada yang terbudi, yang puasa wajib, yang puasa sunnah. Karena dia mengikuti azan yang salah tadi akhirnya berbuka. Setelah dia berbuka ketahuan azan tadi belum masuk waktu, maka puasanya batal. Kalau wajib dia qadha. Kalau sunnah hilang pahala puasa sunnah. Kan bahaya. Ya, jadi hati-hati masalah azan. Lemaklah telat semenit 2 menit daripada dulu walaupun cuma semenit 2 menit. Haram azan sebelum masuk waktu karena tajhil wa takdzib, pembodohan dan kebohongan. Wal ilmu bi fardiyatiha. Yang keenam ya, syarat sah salat adalah tahu tentang rukun-rukun salat. Ya. Wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Tidak meyakini yang wajib adalah sunnah. Jadi yang wajib kita yakini wajib, rukun, ya, yang sunnah kita yakini sunnah. Jangan bolak-balik. Kalau yang sunnah kita anggap wajib, memang salah, tapi salat masih sah. Nah, yang bahaya adalah yang wajib kita yakini sunnah. Fatihah itu wajib, kita anggap sunnah, batal sembahyang. Ya. Jadi makanya penting belajar di sini adalah supaya kita pacak membedakan dari takbir sampai salam itu mana be yang wajib, mana be yang sunnah. Kalau kita sembahyang, benar memang ucapan kita, benar gerakan kita, tapi kita tidak bisa membedakan wajib dan sunnah dari seluruh rangkaian sholat itu, maka sholat kita juga tidak sah.
Jadi minimal walaupun tak baca nyebutkan siko-siko kita tahu. Oke, kita runtut dari awal ya. Dari takbir. Takbir wajib atau sunnah? Wajib. Benar, keyakinan. Cuma kalau takbir tadi kita anggap sunnah, batal sembahyang. Karena tidak bisa membedakan wajib dan sunnah. Ngangkat tangan waktu takbir. Wajib atau sunnah? Sunnah. Sunnah. Ngangkat tangannya sunnah. Takbirnya yang wajib. Allahu Akbar itu yang wajib. Ngangkat tangan sunnah. Ya, bersedekap wajib atau sunnah? Sunnah. Ya, terus sudah itu baca apa? Doa iftitah. Wajib atau sunnah? Sunnah. Sudah itu apa? Baca ta'awuz dulu. Sunnah atau wajib? Sunnah. Sudah itu baca Fatihah. Wajib atau sunnah? Wajib. Nah, minimal kita bedakan itu. Oke, sudah baca Fatihah, baca amin. Wajib atau sunnah? Sunnah. Fatihah wajib, amin sunnah. Ya. Terus sudah itu baca surah. Bebas surahnya. Wajib atau sunnah? Sunnah. Oke, sudah itu takbir untuk ruku. Takbir untuk ruku? Sunnah. Mas, ini baca tak sama, tak baca bedakan wajib dengan sunnah. Mas, hati-hati. Ya. Kalau sunnah kita katakan wajib, sholat sah, tidak batal, tapi salah. Ya. Nah, yang bahaya adalah yang wajib kita anggap sunnah, batal semuanya. Ya. Oke, ruku. Wajib atau sunnah? Wajib. Tasbih ruku? Sunnah. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ucapan sami Allah? Sunnah. Sunnah maksudnya? Sunnah. I'tidalnya berdirinya itu yang wajib. Nah, bacanya i'tidal. Rabbana walakal hamd. Sunnah bacanya. I'tidalnya wajib, bacaannya sunnah. Oke, sujud. Allahu Akbar, takbir nak sujud? Sunnah. Sujudnya wajib. Sujudnya wajib. Bacaan sujud? Sunnah. Oke. Takbir Allahu Akbar, sunnah. Duduk antara duduk sujud? Wajib. Bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya? Sunnah. Takbir lagi, sunnah. Sujud yang kedua wajib. Bacaan sujud sunnah. Oke. Tahiyat awal? Sunnah. Salawat pada tahiyat awal? Sunnah abad. Tahiyat akhir? Wajib. Salawat pada tahiyat akhir? Wajib. Ya. Salam pertama? Wajib. Noleh? Sunnah. Ya. Salam kedua ke kiri? Sunnah. Nolehnya? Sunnah. Oke. Pacak medakan itu syarat sah sholat. Jadinya tambahan yang apa sudah selawat yang itu tuh sunnah gitu ya. Selawat Ibrahimiyah. Iya, sudah ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kan. Nah, ujungnya terusnya sunnah gitu. Salawat nabinya wajib. Salawat kepada keluarga Nabi itu yang sunnah. Jadi salawat kepada Nabi Muhammad itu wajib pada tahiyat akhir. Nah, yang wa ala alinya itu yang sunnah. Ya, cuma kalau tidak dibaca itu sunnah itu masuk sunnah abad. Jadi kalau tidak dipakai, sholatnya memang sah tapi harus sujud sahwi. Itu. 6. Ya, masih 2 lagi. Jadi syarat sah sholat pacak medakan wajib dengan sunnah. Yang ketujuh, wajtinabul mubtilat. Oh, yang 7 sudah tadi. Tidak boleh meyakini yang wajib sebagai sunnah, sunnah sebagai yang wajib. Yang 8, yang terakhir, menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Jangan sampai bergerak yang terlalu banyak. Jangan sampai ngomong, ya. Jangan sampai makan, walaupun cuma makan yang seletanan di gigi. Jadi kalau kita lagi sholat, keluar yang nyelip-nyelip di gigi, jangan diteguk, batal sembahyang. Cukup simpan di dalam mulut. Nah, ukuran batal kalau lewat tenggorokan. Jadi misalnya ada yang seletan yang nyelip-nyelip, nah, jangan diteguk. Teguk itu kalau lewat gorokan, masuk ke perut, itu batal. Kalau masih di dalam areal mulut, sholatnya belum batal. Nah, mana solusinya? Simpan di mulut.
Misalnya selip ke di ikat gigi, ya kan? Main ke lidah di dalam, atau ambil taruh di kantong. Nah, sudah ke baru nak kalau nak makannya ya. Kalau tega ya. Cak kepunan nian. Oke, sampai di sini dulu bahasan kita. 8 syarat sah salat. Ya. Ini masalah pengucapan apa? Selamat Hari Natal. Ini aku pernah belajar juga dengan Habib. Jadi jangankan kita mengucapkan Natal itu apa haram. Kita membantu dia, misalnya lagi bangun tempat ibadah dia, kita membantu ngasih ke bukan apa genteng, itu pun katanya haram. Itu bagaimana penjelasannya? Dan juga kan kebanyakan sekarang itu yang mengucapkan hari Natal itu haram, dan tolong diperjelas. Ya, tadi dari awal sudah saya bilang ini masalah khilafiyah. Yang namanya khilafiyah pasti pro kontra. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Ya, yang menghalalkan itu bukan ulama Cipete. Ya, Syekh Ramadan Al-Buti. Kurang apa beliau? Ya, Syekh Ali Jum'ah, Rektor Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib. Dan lembaga fatwa Mesir itu menghalalkan mengucapkan selamat Natal. Cuma mereka mengucapkan itu sebelum hari hanya. Jadi diucapkan jauh-jauh hari. Dan itu konteksnya hanya sebatas penghormatan, tidak sampai meyakini kebenaran, ya, kebenaran ajaran itu. Jadi cuma dak lemak nih, ibaratnya seperti itu. Kalau kita memang meyakini kebenaran acara itu, memang itu salah. Jadi hanya sebatas menjaga sebagai sesama warga bangsa. Apalagi hukum ini sulit untuk tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang pejabat publik. Jadi dalam konteks itu boleh selama tidak meyakini kebenaran. Kalau meyakini memang salah. Ya. Jadi hanya sebatas ucapan lisan, basa-basi baik. Itu yang menghalalkan. Ya. Yang mengharamkan ya jelas banyak juga. Nah, tinggal yang mana kita yakin. Kalau aku tidak pernah mengucapkan itu, apa guna? Ya kan? Tapi saya menghormati. Nah, ini kuncinya. Menghormati, menghargai yang beda pendapat. Silakan. Ya. Kita tidak berhak menghakimi benar salah. Tinggal kaget di pengadilan Allah hari kiamat siapa yang benar, siapa yang salah. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kita harus jujur dalam menjelaskan hukum. Kalau ada dua, mau di Ustaz Abdul Somad jelaskan dua. Jangan jelaskan sekok. Ketika ada dua pendapat kita hanya jelaskan satu, seolah-olah yang satu itu benar, yang lain salah. Nah, itu yang saya hindari adalah kita harus jujur, ya, secara ilmiah, ya, bahwa ada dua pendapat. Nah, silakan yang mana yang paling kita yakini. Jadi kita dari sekarang dan seterusnya harus belajar dewasa dan bijaksana dalam menyikapi hukum yang ada. Bahwa hukum itu beragam. Anjing misalnya, mayoritas ulama bersepakat anjing itu najis. Tapi Imam Malik berpendapat anjing tidak najis. Nah, paham tidak gitu kan? Ternyata ada yang beda pendapat. Saya kasih contoh lain. Ini hal-hal yang mungkin banyak kita tidak paham. Ya, supaya kita legowo dengan perbedaan pendapat yang ada. Mayoritas ulama berpendapat Al-Fatihah itu rukun sholat, wajib dibaca. Kalau tak dibaca sholat tak sah. Ada tak yang berpendapat lain? Ada. Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, Fatihah tak wajib. Yang penting ayat Al-Quran. Dasar hukumnya surah dalam Al-Quran, surah An-Najm kalau tidak salah, ya. Apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dalam sholat itu bacalah Al-Quran. Ayat apapun sah. Cuma afdolnya Al-Fatihah, karena Nabi tidak pernah meninggalkan Al-Fatihah. Tapi seandainya diganti surah lain Fatihah tadi, sah sholatnya menurut mazhab Hanafi. Ini contoh perbedaan pendapat yang sangat tajam. Kan begitu.
Menurut Imam Syafi'i, bersentuhan laki perempuan termasuk laki bini batal wudu. Baru senggolan. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat yang dimaksud sentuhan itu bukan sentuhan biasa, hubungan suami istri yang batalkan itu. Kalau ngambil borongan itu baru batal. Kalau cuma megang-megang nyawil-nyawil, dak bah. Itu kan sangat kontras ya. Saya kok batalkan, saya kok tidak. Itu contoh. Maka kita harus jujur. Kalau ada dua pendapat, terangkan kedua-duanya. Masalah orang nak milih itu bebas. Ya, masing-masing kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita masing-masing. Tapi tidak boleh mencela. Makanya kita perlu berguru banyak, ya, Panglima ya. Tidak cukup saya kok guru. Dan tidak boleh membanding-bandingkan, apalagi sampai mencaci pendapat yang diterangkan oleh guru kita dulu. Saya ingat betul pesan dari guru kami Ustaz Taufik Hasnuri. Beliau sangat marah ketika kita berguru dengan banyak guru, akhirnya apa? Mencela, ya, mencaci maki salah satu pendapat guru kita. Kalau beda pendapat itu wajar, lain kepala, lain otak, tapi mencela dilarang. Ya, hanya karena beda pendapat, ya, hargai. Ya. Memang seperti itu. Maka kata ulama, selama perbedaan pendapat itu selama dunia ini masih ada, akan tetap ada. Karena memang fitrah manusia itu akan berbeda. Sahabat Nabi saja beda pendapat. Ya, apalagi kita yang tidak paham hukum, tidak paham bahasa Arab ini. Jadi tinggal pilihan masing-masing, yang mana lebih seret, lebih sesuai dengan kita, itu yang kita yakini, itu yang kita jalankan. Ketika kita sudah memilih, harus konsen. Ya. Dari dua pendapat kita pilih A, maka istiqomah dengan pilihan kita itu dan menghormati pilihan orang lain. Nah, kecuali ulama sudah satu kata, satu pendapat, tidak beda pendapat misal. Nah, itu berarti sudah ijma. Dan ijma tidak boleh dilanggar. Menolak ijma kafir. Wah, hati-hati. Misalnya sholat wajib 5 waktu, sepakat. Kati yang tak sepakat, ya, itu sudah ijma. Maka kalau ada yang ngurangi sembahyang dari 5 waktu, atau nambah sembahyang dari 5 waktu menjadi 6 dan seterusnya, kafir. Ya, itu. Atau yang jelas-jelas haram dihalalkan, misalnya zina. Zina itu jelas-jelas haram dengan nas Al-Qur'an. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan sa'a sabila. Nah, yang jelas-jelas haram ini tidak boleh dihalalkan apapun alasannya. Kalau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, murtad. Nah, ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana usul, mana furu', mana ijma, mana yang bukan ijma, mana yang masih pro kontra, mana yang sudah sepakat, sudah qat'i keputusannya. Ya. Nah, disitulah kita perlu banyak wawasan, banyak berguru, bukan nak manding-manding guru, bukan, tapi untuk membuat kita menjadi dewasa dalam menghadapi khilafiyah atau perbedaan pendapat yang ada. Ya silakan, ya, yang kita yakini benarnya tanpa mencela, ya, pendapat yang tidak kita yakini. Oke. Ya. Ada? Mana Bang Ujang? Oh, Pagar Alam. Ya, oh namanya. Apa honeymoon beliau? Iya. Jauh Pagar Alam. Allah. Tarik masih? Tidak ngantuk? Perbedaan husnul dengan husnul itu apa kan? Husnul. Nah, lah banyak di Facebook dibahas. Ada yang Ustaz ngomong tadi kan, aku tuh pernah juga kalau husnul itu mati tidak baik kan? Husnul. Ya, husnul dengan su'ul. Yang ini husnul ka dengan hal. Nah, itu cuma masalah penulisan baik. Maka yang paling aman tuh pakai bahasa Arab. Ya, husnul khatimah. Kalau tulisan bahasa selain bahasa Arabnya ya macam-macam, ya kan? Cuma nak lebih aman, kita ini kan ada aturan. Dalam bahasa Indonesia itu ada aturan transliterasi, ya. Transliterasi, benar.
transliterasi, calo ya. Saru boleh nyebut apa gitu. Transliterasi, betul lah. Translate pokoknya kan? Kan di bahasa ini sudah diatur itu, ya, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kalau ho itu kh. Kalau h kecil itu berarti pakai h biasa. Nah, ada yang pakai ch. Itu menunjukkan h kecil. Kalau h besar, h itu pakai h baik. Makanya ada kalau nama-nama orang lama itu kan pakai Ahmad, itu pakai ACH. ACH kan? Acehmat. Nah, itu kalau bacanya kan Acehmat. Itu maksudnya H kecil. Ahmad. Kalau dia pakai AC, itu langsung H berarti Ahmad. Nah, itu ya Pak Dik ya. Makanya ya kalau nak tepatnya pakai tulisan bahasa Arab, tidak masalah. Ya. Cuma kalau ditranslate ke bahasa selain bahasa Arab itu yang macam-macam. Ya, sin besar kalau bahasa Inggris SH. Kalau bahasa Indonesia sin besar itu jadi SY. Itu karena ditranslate. Itu yang buat kacau itu. Ya. Makanya ada ulama di awal-awal dulu mengharamkan Al-Quran ditulis Latin. Karena gak salah baca. Salat jadi salad. Wa yuqimunas salah. Kalau gitu kan ditranslate kan itu. Jadi belajar ngaji itulah yang benar ya. Tidak usah baca Al-Quran itu dari Latin. Nggak salah sebut. Ya Yasin kan? Ya Asin ya kan? Ya Asiin ya kan? Karena A-nya double. Jadi ya A. Sinnya idoko jadi siin ya kan? Kalau tidak baca. Ya, jadi baca Arab ke Arab itulah. Jangan Arab ke Latin, Latin ke Arab itu. Mandak dibimbing salah baca. Jadi yang jelas di husnul pakai h kecil, ya, karena dari kata hasuna yahsunu, husnan. Ya, jadi kalau nak benar tulisannya tidak pakai k. Kalau pakai k berarti kalau biasanya kan itu jadi kho, berarti husnul. Kita nanya kawan ini kalau husnul itu meninggal dengan tidak nama baik. Tidak juga itu salah tulisan baik. Tidak perlu merubah makna dah. Jadi omong tulislah bahasa Arab, itu udah kati pro kontra. Cari baca. Iya. Tinggalkan balik ke niat, itu cuma salah ketik. Itu ya. Jadi tidak usah ribet nih ngomong ke kawan itu. Itu cuma salah ketik. Maksud dia itu husnul khotimah. Cuma salah ketik, salah tulis. Itu baik. Niat dia kan pasti maksudnya tidak husnul khotimah itu. Nah, kecuali husnul ditulisnya su'ul. Nah, itu yang baru berubah makna. Ya. Oke itu. Cak huruf dot ditranslate itu kan ada yang pakai DH, ada yang pakai DL dot itu. Ya kan? Karena pakai bahasa Indonesia. Kan lain-lain. Oke, ada lagi. Saya yang sedih itu tadi malam banyak baca beberapa status kawan. Jadi saking tidak setuju kita merayakan peringatan tahun baru sampai memurtadkan. Itu saya tidak setuju, berlebihan. Alangkah mudahnya memurtadkan. Maka saya bilang di awal tadi, masa dengan ucapan itu kita memurtadkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sementara dengan la ilaha illallah itu orang kafir jadi muslim. Yang dosanya banyak jadi hilang. Ini gara-gara ucapan yang ucapan selamat tahun baru, masa jadi murtad? Kan terlalu berlebihan. Dan kalau nak konsen, ini perlu saya terangkan. Jadi kalau kita nak konsen, tak galak niat nak makai kalender Masehi itu, berarti kita haram sudah menggunakan kalender itu selama ini. Jangan pernah sebut kalender Masehi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau nak konsen niat mengharamkannya. Ya, sementara kita masih pakai itu, masih pakai kan? Besok tanggal berapa? Tanggal 2. Nah, tahu tak tanggal hijriah? Kalau tak tahu tanggal hijriah, nonsen, ngomong kosong kita tidak setuju dengan tahun baru Masehi. Ini bukan masalah akidah kok. Nah, itu yang harus kita pahami. Masalah kalender bukan masalah akidah, sehingga tidak perlu memurtadkan orang gara-gara tanggal.
Hanya gara-gara kalender. Berlebihan. Ya, itu cuma masalah dunia, bukan masalah akidah. Oke, harap bedakan akidah apa bukan. Tidak sampai ke situ. Walaupun katanya sejarahnya itu terkait dengan Romawi dulu. Itu tidak menunjukkan keharaman kita pakai ya, produk-produk dari barat. Kita HP ini bukan buatan kita, berarti haram pun nak kita pakai. Mac ini bukan buatan orang Islam, lah haram pun. Ya kan? Ya. Jadi konsekuensinya berat. Sama seperti orang terlalu misalnya mengharamkan perbankan. Sementara zaman ini tidak kati yang tidak lewat bank, yang PNS gajinya melalui bank. Saya beli kitab, transfernya melalui bank. Berarti kitab yang saya beli haram belum. Itu konsekuensi itu harap dipahami. Jadi jangan mudah-mudah mengharamkan sesuatu. Kan efeknya sangat banyak. Berarti haram kalau kita laju. Orang pergi haji, nabungnya di mana? Nyetornya di mana? Haram laju pergi hajinya itu. Ya. Jadi jangan mudah-mudah mengharamkan sesuatu, jingok efeknya itu banyak. Ya. Akibatnya sangat banyak. Jadi ini bukan masalah akidah, ini cuma masalah dunia, masalah kalender. Ya. Gitu. Dan niat ulama misalnya melaksanakan zikir di malam tahun baru. Itu di Masjid Agung itu dari zaman saya di Palembang dulu, itu selalu peringatan tahun baru itu ya melaksanakan muhasabah, zikir, ceramah, ngundang dari mana-mana. Karena apa? Menyaingi BKB Jalan Sudirman itu zaman saya kuliah penuh, tak muat-muat. Jantan betina betompok, Ampera itu sampai tutup. Motor tak bergerak, tidak usah ke motor. Nak jalan kaki lagi tidak baca malam tahun baru itu. Nah, alternatif untuk nyaingi minimal kan kalau kita tidak baca melarang seluruh, minimal kita imbangi. Jangan sampai full maksiat. Kita warnai dikit maksiat malam hari itu dengan zikrullah. Bukan maksudnya merayakan tahun baru, tapi kita kalau baca jangan sampai Allah tuh maranian, ya kan? Dari sekian banyak orang itu banyak maksiat, minimal ada sekian persen lah yang masih taat pada malam hari itu. Bukan dalam konteks meramaikan tahun baru, tapi paling tidak bisa meredam murka Allah malam hari itu. Karena kata Habib Munzir ya, Al-Musawa Al-Marhum, maksiat terbesar umat Nabi Muhammad itu merayakan tahun baru itu. Nah maksudnya merayakan yang mana? Dengan maksiat tadi. Tapi kalau kita mengisi hari itu, malam itu dengan zikir untuk menyeimbangi, ya, jangan sampai orang maksiat kita isi dengan zikir malam itu, ceramah, muhasabah. Itu biasa kami dulu di Masjid Agung Palembang, ya, saik. Walaupun jumlah kita masih kalah banyak, isi Masjid Agung itu cuma ruang utama saja. Sementara di luar sepanjang Jalan Sudirman itu Ampera tuh full manusia. Ya, kita tidak pengen ya, jangan sampai 100% maksiat. Adalah kita yang mewarnai. Ya, itu saja niat gitu. Jadi kalau tidak baca mencegah seluruh, minimal separuh. Ya, kemaksiatan itu ya, kita warnai. Jangan sampai 100% orang maksiat. Oke. Ya. Nah. Kalau seandainya di rumah-rumah tuh orang bakar jagung, bakar ayam, mana itu termasuk maksiat atau tidak? Ya halal lah sak jagung beli dewe. Yang haram betul ayam orang tangkap dibekar. Iya. Enggak masalahnya mana kan? Masalahnya kan bakar jagung, bakar ayam, bukan sate. Itu kan bertepatan untuk pada malam tahun baru itu. Jadi secara tidak langsung ikut merayakan. Cuman ini tidak, bukan kita berbuat maksiat atau mabuk segala, bukan. Nah ini ya, kita harus bisa memilah-milah ini masalah agama atau bukan, ibadah atau bukan, akidah atau bukan. Oke? Itu masalah hal-hal yang mubah. Makan minum tuh gawe mubah. Jangan sampai diseret-seret ke masalah akidah. Laju kafir, galau murtad, galau orang sedunia nih. Ya.
Saya tidak ingin kita jatuh kepada orang-orang yang terlalu mudah memurtadkan orang Islam. Nauzubillah. Nunjuk orang murtad, nunjuk orang kafir tuh dia itulah yang kafir. Hati-hati. Saya tidak terpengaruh, tidak milu-miluan rombongan itu. Saya justru geleng-geleng kepala. Ya Allah, alangkah mudah-mudahnya orang mengkafirkan umat Nabi Muhammad yang mengucap la ilaha illallah tiap hari. Cuma karena makan jagung malam tahun baru. Iya. Itu perkara yang mubah. Ya, makan minum tuh gawe mubah. Itu bukan urusan syariat. Itu bukan urusan akidah. Ya. Karena ada kawan juga tuh yang nutup pintu malam tahun baru tuh kan. Ayo kawan ini lah Anda. Akhirnya agak murtad. Itulah tadi saya bilang, kalau memang nak konsekuensi, nak itu istiqomah, seharusnya yang tidak setuju peringatan tahun baru Masehi jangan pakai kalender itu seumur hidupnya lagi. Siap? Kalau tak siap, kalau cuma tidak setuju malam tahun baru masih, tapi ketika ditanya tanggal masih pakai tanggal itu sama dengan lidah. Ya kan? Berarti belum istiqomah. Kan ini pengaruh dunia kok. Tidak pernah ada larang secara khusus. Kalender itu juga bukan ketentuan dari Nabi. Ya, kalender Hijriah itu ditentukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi itu ijtihad. Perkara ijtihad, ya. Ya, silakan, ya. Bukan ketentuan pasti. Artinya kalau kita yakin itu banyaknya dosa gitu, ya, belum lagi dosa yang lain, ya kan, dosa oleh kalender tiap hari. Kalau kapan nikah? Aku nikah tanggal 27 November 2011. Aku nyebut itulah haram berarti. Kalau kita yakini kalender Masehi itu haram, paham? Dosa itu bunilah banyak, dosa tambah lagi. Jadi jangan anggap yang bukan dosa itu sebagai dosa. Tubuh dewek yang memberatkan diri kita dewek. Maka harus pacak membedakan. Ya. Ibarat pelajaran kan ada kitab-kitabnya. Ada fikih, ada akidah, ada tauhid. Jangan campur aduk. Jangan fikih dikata ke tauhid. Lain kamarnya. Ya. Kita ini karena apa? Ribut ini di medsos itu terutama. Karena seluruh orang jadi mufti kali. Seluruh orang berfatwa. Tidak ada merujuk kepada pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Fatwa MUI ada tak? Mengharamkan, mengucapkan selamat tahun baru. Udah kati sampai hari ini. Ya. Maka harus kita merujuk. Bukan basing-basing. Bukan semua orang berfatwa. Akhirnya 100 orang, 100 fatwa. Umat bingung nak milih yang mana. Ya. Maka seharusnya fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya ke ulama, ya, jika ada tahu. Oke. Ya. Kalau banyak tuh. Ini masalah kalau nonton di YouTube itu kan ada yang katakan ustadz itu, cuman dia ini ceramah di gereja. Ustadz apa tuh yang rambut panjang ya? Nah aku bingung kan, nanya aku mana ini dengar gak beda ustadz ini di gereja nih dia tuh ceramah, iya ceramah di gereja dan juga menghadiri undangan hari apa kegiatan Natal di suatu gedung apa kan? Nah itu yang menghadiri itu taruhlah banyak Pak Haji lah, jadi hukumnya seperti apa haram? Apa diperbolehkan, apa sebagai untuk menghargai. Nah, terima kasih. Ya balik ke niat. Sama kayak Syekh Ahmed Dedat, ya kan? Siapa lagi murid beliau tuh? Zakir Naik. Di ceramah itu tujuannya apa? Kalau nak menyadarkan, ya, nak nyadarkan non Muslim tadi supaya kenal siapa Tuhan yang sesungguhnya,
ya, dia diskusi, ya, dan mudah-mudahan dengan diskusi tadi, dengan ceramahnya tadi bisa menjadikan perubahan pikiran, bisa kenal Tuhan yang sesungguhnya, bukan cuma Tuhan yang dituhankan, tapi yang Tuhan yang sesungguhnya, ya, la ma'budu bihaqqin illallah, maka sah-sah saja. Justru kan itu dakwah. Boleh saja. Ya, boleh saja. Jadi kita tidak baca menjustifikasi, memukul rata. Cuma kalau tujuan dia cuma ya sekedar apa? Bukan untuk dakwah, mungkin cuma nak nyari popularitas, ya tentu salah. Ya. Jadi balik ke niat, dan kira-kira ada tak manfaatnya, efeknya ketika dia ceramah di situ. Bacaan hari orang itu jadi mu'allaf apa tidak, ya. Gitu. Kalau justru Islam akan menjadi cemoohan dengan dia datang ke situ, justru Islam akan dicaci maki dengan kehadiran dia ke gereja, justru akan terhina Islam gitu, ya, para ulama jadi terhina dengan dia masuk ke situ, maka lebih baik tidak. Dan kita perlu menjadikan Umar bin Khattab menjadi teladan. Waktu itu bis bateri. Umar bin Khattab waktu beliau menaklukkan saya lupa tempatnya, beliau diperintahkan, dipersilahkan untuk masuk ke gereja untuk sholat Jumat waktu itu, tapi beliau ternyata tidak, ya. Palestina, ya, Palestina waktu itu, Palestina, ya, Masjidil Aqsa-nya belum dibersihkan, ya. Nah, beliau tidak mau sholat di gereja yang ada dekat di situlah, tapi beliau memilih tempat lain yang sekarang akhirnya menjadi Masjid Umar bin Khattab yang kubahnya warna emas itu. Itu bukan Masjidil Aqsa, itu Masjid Umar namanya. Nah, di situlah beliau melaksanakan sholat demi menjaga citra Islam, ya, supaya Islam tetap tinggi, ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihi tingginya ajaran Islam. Maka beliau menjaga itu, jangan sampai di belakang hari Islam jadi cemoohan. Nah, dulu kamu orang Islam pernah sholat di gereja, ya. Nah, jadi kalau dengan kehadiran kita menjadi cemoohan bagi ajaran Islam, bagi kaum muslimin, justru harus dihindari, ya, gitu. Ya, kalau saya tidak akan memilih jalan itu. Orang Islam ini banyak nak dilurui, banyak yang belum sembahyang, banyak yang belum ke masjid. Tugas kita lebih banyak. Ya, nak nawa yang non muslim boleh, ya kan? Lurui dulur-dulur kita nih, keluarga tetangga belum sembahyang. Jadi kaget dulu nak hebat-hebat keluarga-keluarga luar itu, lurui isi dalam dulu. Ya kan? Lurui dalam negeri dulu. Nggak usah nak keluar Banyuasin di Cangkring, di Pangkalan Balai, di pasar ini banyak yang perlu dilurui. Ya kan? Nah, jadi kaget dulu keluar-keluar keluar, nak ceramah dengan orang Kristen, ya kan? Orang Islam lagi belum teluruh. Ya kan, masjid lagi masih sepi. Nah, itu. Jadi kalau saya tidak akan memilih jalan itu. Walaupun mungkin ada positifnya. Biarlah yang lain. Ya, aku nak beluruh di orang-orang dusun baik, masuk ke pelosok-pelosok, baik ke subuh gitu, ya kan? Ngajak orang untuk sembahyang. Nah, kalau mana? Menghadiri undangan orang Natal. Apa guna? Mantu bawa hadir. Ya, kalau pejabat kemungkinan ada kepentingan, tak lemah kan, nak jaga perasaan. Kalau kita bukan pejabat, di sana ya pejabat di sana mana hukum haramnya. iya. Kalau pejabat itu kan dia harus mengayomi seluruh masyarakat, akan menimbulkan kecemburuan sosial, ya. Jadi hadir silakan, jangan milu ritual. Jadi sekedar menghadiri undangan. Kita kan halal makan makanan non muslim, selama makanan itu tadi halal, ya. Yang salah itu sampai mencampur adukan ajaran. Milu ritualnya, dia milu nyanyi-nyanyi. Padahal nyanyi-nyanyi itu kan bagian dari ibadah mereka. Jadi ketika kita misalnya sekedar hadir, misalnya kita jadi pejabat, diundang, hadir boleh. Ya, diundang makan minum boleh makan minumnya. Tapi jangan milu ritualnya. Nah, itu harap dibedakan. Oh ya, mereka pengertian juga. Mereka pengertian. Mereka tuh orang beragama. Mereka tuh agama dan ajaran jahat.
Intinya mah ini, kalau agama kita di hati kita lah udah kuat, tidak terpengaruh gitu. Yang penting kita perkuat iman kita. Walaupun berkawan dengan non muslim, tidak terpengaruh kan? Ya, sama cak kita lah kuat. Kawan kita ngudut gale, ya, kawan kita berjudi, iman kita memang kuat, tidak perlu nak terpengaruh gawe kawan. Ya, justru kalau kita memang kuat, dakwah dia ajak masuk Islam. Yang nakal tadi ajak dia untuk taubat. Ya. Nah, yang penting kita sekarang memperkuat diri. Jangan mudah-mudah terpengaruh, meluk jalan yang salah. Mudah mengkafirkan orang. Tapi tadi ngapa di tiap tahun baru organ acara di kami kan? Masjid lah gue. Was-wasan. Tiap tahun baru tak acara. Iya, iya. Pura-pura lagu sih itu mana Ustaz? Tiap tahun baru. Makanya ya, kita menandingi gawe-gawe maksiat itu dengan diganti dengan ibadah. Jadi saya menganggap bagus ya, di masjid malam hari itu nyaingi gawe organ tunggal tadi diisi dengan ibadah. Atau satu pas jam 11 jam 10 kawasan. Saya kan ikut merayap juga namanya tadi dulu. Nah, yang ini lain lagi tak? Yang ini azan di gereja. Di gereja azan. Bukan itu ada itu apa orang Kristen tuh pengen mendengarkan azan, mana bentuk azan itu. Nah jadi dipanggillah orang itu, diundang ke salah untuk azan itu. Berarti itu ada niat masuk Islam orang itu, nggak merasa ada Islam gitu. Ada ni yang kau di situ diberi. Ada kalau duduk tu lucu ni. Pernah itu video lama tuh, video lama tuh. Video lama tuh. Itu tuh nak ada duit itu tuh. Itu kan merasa Islam itu benar, cuma pengen tahu lagi. Nah, dipanggil orang nak masjid ini amin. Ambil positifnya bel. Habis bateri. Power off. Mana masih? Wahab? Ya, oh. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak misalkan kita dari Palembang tak Jan. Nah, kita nih balik nak ke sini Panglamalai misalnya. Nah, kita nih pergi nih sebelum waktu sholat atau waktu zuhur. Cuman kita nih baliknya nyampe sini waktu asar sudah habis tak misalnya Jan. Nah, sedangkan kita naik angkot misalkan. Kan otomatis waktu zuhur tuh apa asar lewat tak. Sedangkan jalan itu kadang macet tak. Itu apakah boleh di kodok apa di jamak misalnya apa zuhur lah masuk apa kita boleh jamak tak? Iya. Itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkalan Palembang itu cuma 45 kilo, paling jauh lah 50 km. Itu belum membolehkan untuk jamak. Sementara kan macet misalkan itu Iya. kan kemungkinan. Macet bukan alasan, tidak masuk alasan. Cuman kalau kita naik angkot enggak mungkin itu mana. Iya. Jadi di kodok bukan jamak. Jamak itu khusus musafir. Ya, syarat untuk dibolehkan mengkosor dan menjamak sholat itu harus musafir yang perjalanan jauh. Ya, bukan perjalanan dekat. Ya. Jadi kalau lewat waktu seperti itu kodok. Tetap wajib sholat, tapi namanya kodok. Ya, sholat biasa itulah. Kodok itu kan. Jadi kalau perjalanannya itu baru 50 kilometer tuh belum masuk di 2 marhalah. Ya, 2 marhalah berapa ribu ratus kilometer? Ya, belum masuk. Karena kalau mempermudah jamaah akhirnya wong ya kebanyakan jamak. Ya, padahal belum cukup syarat. Masalahnya kalau menjamak sholat tidak sesuai syarat, sholatnya tidak sah juga. Lebih baik kodok daripada jamak yang tidak cukup syarat. Kalau kodok pasti sah. Kalau jamak tak cukup syarat tidak sah. Gitu ya. Walaupun pernah Nabi menjamak sholat itu dalam kondisi yang tidak ada uzur. Jadi bukan lagi musafir. Memang pernah. Tapi itu cuma sekali 2 kali. Ya, kalau kita
biasa pulang pergi Palembang tiap hari, misal cak pegawai di Pemkab itu, terus pasti nemui macet terus tiap hari, akhirnya dia menjamak sholat tiap hari. Ya, apa ceritanya laju akhirnya jamak terus, musafir sepanjangan laju. Padahal yang namanya musafir itu tidak bisa sepanjangan, ada masa-masa tertentu. Jadi tetap wajib sholat, tapi nama sholatnya kodok. Kalau kodok pasti sah. Kalau jamak saya tidak jamin, karena syarat belum terpenuhi. Ya, gitu. Nyambung dikit, kalau kodok itu memang diwajibkan sampai kita dulu kan pernah kita dengar diwajibkan. Kalau jamak itu memang jamak itu kan pilihan, bukan wajib jamak itu. Ya, jadi boleh kita menjamak, boleh tidak. Kalau nak musafir, jadi misalnya kita selama musafir tetap sholat sebagaimana biasa, tidak menjamak, iya boleh. Jadi jangan dianggap jamak itu wajib. Ketika kita musafir wajib menjamak sholat, enggak, bukan wajib, tapi itu rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Apa namanya itu? Selain bahasa keringanan itu, ya. Ya boleh dipakai, boleh tidak. Yang namanya keringanan kan? Nah diambil payu tidak sudah. Bonus. Ya bonus. Ya diambil alhamdulillah, tidak ada masalah. Nah, itu yang menarik juga. ya, mancing baik ada ya. Manu pade. Nah, kenang ke mancing ni terkenang pade. Ada ya? Kati. Mancing ya, mancing. Ada lagi? Cukup? Mang Wahab? Asal beliau jawab kita tidak boleh lagi nama ya, pas. Tengok jam tapi ganti jam. Oke, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini talim kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi auladina wahfazhum wa la tadurruhum warzuqna birruhum. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.